Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansa di channel YouTube Adwan Ardiansa Official. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena nanti pada akhirnya di tanggal 17 Agustus yang akan mendatang kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan kita sebagai bangsa yang merdeka, sebagai suatu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu pada akhirnya di umur yang cukup tua ini, menuju 1 abad 79 tahun ini, sudahkah bangsa Indonesia ini merdeka dengan pengertian merdeka secara jasmani dan rohani? Hari ini saya bersama dengan Bang Firman, beliau mantan aktivis di masanya, dan hari ini fokus beliau di dunia sejarawan, di dunia seni, di dunia budaya, yang perlu pada akhirnya kita peras pikirannya mengenai sebenarnya bangsa kita ini sudah merdeka atau enggak, apa makna daripada nasionalisme dan patriotik kita dalam berjuang di era yang seperti sekarang ini. Mungkin di masa dahulu, Bang, kita mengenal istilah bahwasannya pejuang itu orang yang memegang bambu runcing, bergerilya ke tengah hutan, lalu memproklamasikan kemerdekaannya dalam suatu rangkaian melawan penjajah. Cuman di masa sekarang ini sebenarnya pejuang-pejuang tangguh untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebenarnya seperti apa? Boleh kita ulas sedikit, Bang, tentang masa-masa di mana waktu itu bangsa kita ini berjuang sepenuh jiwa raganya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bang. Mungkin coba itu, Bang. Oke, sebenarnya kita dijajah berapa tahun sih sama Belanda? Banyak yang bilang kita ini dijajah 350 tahun, Bang. Nggak juga. VOC datang abad awal ke-17 1902, itu kan kerjasama dagang. Sebelumnya ada Portugis, Ya, 1512 juga dagang, itu kan. Itu belum ada bangsa Indonesia kan? Belum ada. Belum ada. Nusantara. Dan kerajaan-kerajaan. Tapi sejarah yang kita tahu kan kita dijajah 360 tahun sama Belanda. Terus 1942 Jepang datang, 3,5 tahun pula gitu kan. Ya kan? Jadi kalau 42 berarti 45 sekian dong. Iya. Ya kan? Terlepas dari itu, yang jelas gini, pergerakan pemuda, tapi sebelumnya juga kan kayak 1830 Pangeran Pengoborol, 1825 Imam Bonjol itu udah bergerak para ulama-ulama gitu. Bahkan abad awal ke-17 tuh seperti Wali Songo, ya kan, hadir gitu, Fatahillah dan sebagainya untuk melawan penjajah, untuk katakanlah ingin memerdekakan bangsa ini kan gitu. Lanjut masa selanjutnya 1927 28 ya, Sumpah Pemuda. Akhirnya para pemuda bersatu untuk satu kesatuan, mau bahasa, bangsa dan sebagainya lah Indonesia. Kan gitu tuh. Lanjut sampai 1945. Kan gitu. Mereka berjuang bukan sekedar berjuang, bukan sekedar slogan. Beda sama yang sekarang. Mereka tidak menuntut ABC-nya, tapi bagaimana wujudkan merah putih berkibar. Itu yang perlu kita lupakan. Perjuangan para ulama, termasuk pendiri NU K.H. Asy'ari, ya kan, banyak lagi, termasuk yang Mbah Holil Bangkalan, bahkan kiai-kiai semua yang ada di Indonesia, ada keturunan Wali Songo, pejuang-pejuang itu bersatu ingin menjadikan bangsa ini menjadi sebuah negara. Akhirnya singkat cerita Soekarno-Hatta memproklamirkan 1945 tepatnya tanggal 17 Agustus kan gitu kan. Nah, ini kita bersyukur sama Allah Ta'ala, kita doakan
pada pejuang-pejuang kita, semoga Allah berikan rahmatnya, ampuni dosa-dosanya. Mereka adalah jihad-jihad kita. Lantas apa sih nasionalisme? Iya. Banyak orang sampai sekarang, saya sendiri atau anak sendiri gak percaya dengan kata nasionalisme yang diucapkan sama mereka. Lu bayangin aja, mereka upacara korupsi. Iya. Jadi menteri, ada oknum menteri yang korupsi, ada pejabat anu korupsi. Jadi ini dia, bahkan anggota DPR oknum-oknumnya ada juga yang korupsi. Mereka kalau upacara sangat dahsyat, tapi kenyataannya gagal. Wah, kita aja apakah itu nasionalisme? Ingin jadi pejabat atau menjadi dewan, ya ini kan dipertanyakan nasionalisme. Bahkan ada salah seorang yang punya kedudukan ngomong sama cucunya bahasa Inggris. Apakah ini sebuah nasionalisme? Gitu. Dan sementara saya sendiri dengan bahasa Indonesia yang begitu banyak perakatannya, banyak yang kita nggak paham tuh, menempatkan itu harus bicara sama siapa, sama kan sebagai bangsa atau rakyat Indonesia kita minimal harus ngerti dong. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Kalimantan, bahasa Urian, seharusnya kita ngerti. Bukan kita tidak boleh mempelajari bahasa internasional, seperti bahasa Inggris itu penting gitu kan. Untuk kemajuan sebuah bangsa kita harus tahu. Tapi iyalah, kita ajarin ini, kita lihat ya dari sekitar kita. Kadang-kadang anak-anak kecil tuh no. Nanti apa ini? Bukan tidak boleh, belum waktunya. Kalau menurut saya gitu. Karena memang gini juga Bang, terkadang kita ini anak-anak muda zaman sekarang ya, terkhusus lupa akan tentang pentingnya kita mempelajari sebuah sejarah. Kadangkala anak muda zaman sekarang ini fokusnya lifestyle Bang, gaya hidup, tentang bagaimana nih kita ini sebenarnya secara nggak langsung bila dahulu para pejuang-pejuang kita terdahulu ini berjuang melawan Belanda, melawan Portugis, melawan Jepang dengan kekuatan fisik. Hari ini kita sebenarnya dijajah secara moral, Bang. Tentang bagaimana sebenarnya kita ini sebagai anak muda seharusnya malu. Kita lebih cinta dengan hal yang sifatnya arahnya ke barat-baratan, arahnya ke Korea-Koreaan. Itu sih sebenarnya nggak jadi masalah Bang, ketika pada akhirnya kita bisa menempatkan diri kita sebenarnya kita ini bangsa Indonesia yang penuh berbagai macam ragam khas budaya Bang. Kenapa kita pada akhirnya kok lebih cinta terhadap budaya yang sifatnya itu datangnya dari luar, sedangkan itu sebenarnya sudah menjadi tugas dan fungsinya mereka untuk menjajah bangsa kita ini, bukan lagi menjajah lewat fisik, artinya benturan secara fisik, tapi melalui moral, melalui sejarah, melalui karakter bangsa kita yang bangsa kuat, bangsa pejuang, dilululantakan dengan lifestyle, gaya hidup. Justru itu dari dini dong diajarin, dari dini, katakan dari TK deh. Kenapa sih nggak diajarin tari, dikenalkan atau ini ada budaya bangsa Indonesia, tarian ini ya kan, ada tari Bali, ada tari Jawa, ada tari Saman, ada tari Kalimantan, ada tari macam-macam budaya bangsa. Sering pertunjukan perpisahan sekolah yang saya sering lihat itu jarang sekali itu ditampilkan di acara-acara perpisahan dari juga sampai SMA. Nah kalau dari sekolahan aja anak-anak sudah tidak lagi mau, bahkan seharusnya dari pihak-pihak sekolah dulu waktu saya sekolah SD, kebenaran SD saya di Taman Siswa. SD itu dulu ada pelajaran tari menari, angklung, tari Saman, bukan, ya artinya sebuah tari daerah lah, dari Jawa, dari
macam-macam dari Bali yang udah mau, ayo kita semua diharuskan gitu. Main angklung diharuskan, sekarang semua udah hilang. Benar. Nah ini gimana mau dibilang nasionalisme, bagaimana bisa dijaga? Apalagi sekarang kan eranya angkatan tahun 65 ke atas yang memimpin bangsa ini. Iya. Nah, punya anak. Apalagi yang lahir tahun 70-an tuh punya anak. Apalagi yang lahir tahun 80-an punya anak. Bagaimana? Apalagi yang punya tahun 90-an, gimana anak? Loh, mau bicara nasionalis dari sudut pandang apa sih? Apa cuma sekedar pas tanggal 17 Agustus kita upacara hormat bendera itu udah patokan kita sebagai seorang kita sebuah bangsa. Iya. Buat saya itu nggak cukup. Jadi kadang sebenarnya nasionalisme ini Bang terkhusus ya bagi para pejabat, bagi para agen-agen yang memang hari ini memegang teguh kekuasaan di negara yang kita cinta ini sebenarnya hanya sebatas simbolis, Bang. Simbolis, betul. Simbolis. Dia cinta hanya sebatas menjaga marwah dia sebagai contoh, maaf, pelaku usaha bisnis ini atau pejabat ini ABC lah. Tapi tidak mencerminkan dirinya cinta terhadap bangsanya. Contoh, banyak oknum yang hari ini tertangkap tindak pidana korupsi yang dimana sebenarnya korupsi itu merugikan bangsa dan negara, terkhusus rakyat yang dia cintai. Bagaimana bisa disebut nasionalisme bila mana hari ini dia ini merugikan rumahnya sendiri, merugikan rakyatnya sendiri, yang dahulu sebenarnya ya para pejuang itu bahkan dia tuh mengorbankan materinya, Bang, untuk ayo bangsa ini merdeka, bangsa ini maju, sejahtera. Sekarang beda. Orang mau jadi caleg aja, mau jadi dewan aja, harus keluar uang berapa M. Nah itu. Kalau kita lihat gajinya nggak seberapa, tapi kok berani ngeluarin dari tingkat yang paling tingkat kecamatan lah. Itu ngeluarin duit nggak sedikit. Gimana kalau DPR menjadi calon-calon? Ini kan udah bukan rahasia umum. Cuma pelawak doang untuk Komeng tuh. Yang orang jujur memilih. Salut buat Bang Komeng nih, Bang Komeng. Karena dia teman di seniman ya Bang ya, di teman kesenian di Matraman, pasti Komeng nggak lupa lah. Semoga Bang Komeng mampu mengangkat suara-suara rakyat di Jawa Barat untuk digaungkan di nasional. Ya, artinya kembali lagi, kita nih kalau dibicara nasionalisme bingung gitu. Ukurannya siapa sih itu? Dan sekarang kalau dulu jelas lah. Iya. Pejuang-pejuang dulu jelas. Sekarang maaf, bapaknya tokoh pendiri bangsa atau kakeknya pendiri bangsa, apakah menjamin terus anaknya atau cucunya bisa menjaga? Enggak juga. Korupsi mah korupsi aja. Dia cari keuntungan dari sebuah kedudukan itu tetap aja mencari. Dibagikan kayak gitu. Bahkan ada oknum-oknum yang sampai saat ini korupsi nggak bisa ketangkap. Iya, benar. Bahkan konon ada salah satu yang pernah duduk di sebuah punya jabatan tertentu, korupsi sampai saat ini legang-legang aja. Ya kan gitu, isunya benar atau enggak kita nggak tahu, tapi beritanya seperti itu tadi. Jadi memang kalau dahulu itu kita kenal bersama ada di kalangan anak mudanya ada Sultan Syahrir. Oh, itu beda. Di tahun 1928 bicara sejarah ya Bang ya. Sebenarnya tercetusnya nama Indonesia tuh seperti apa sih? Apa cuma gara-gara waktu itu sekelompok anak muda di tahun 1928 mengadakan sebuah konsolidasi nasional yang bersifat bahwasannya sampai kapan negara ini itu gimana itu? Itu kesadaran ya. Ini kesadaran rasa cinta kepada bangsa ini, ingin lolos dari cengkraman yang awalnya Belanda datang proyek dagang, tapi makin lama kok bikin sebuah aturan yang sifatnya mengekang rakyat dan menguasai gitu. Terus kenapa sih kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok-kelompok Raden, Raja dan sebagainya, kan mereka bebas juga, sekolah juga bebas kan, rakyat jelata tidak boleh juga, sekolah ditentukan juga gitu. Kenapa sih gitu? Sehingga maka jadi satu tujuannya itu ingin membebaskan bangsa ini dari cengkraman. Kalau sekarang kan beda, tujuannya beda dong. Mereka
Gila loh. Lebih mencintai partai ketimbang bangsa ini, kenyataannya seperti itu. Lebih takut sama Lebih ketua takut umum sama ketua umum partai ketimbang sama rakyat. Iya, kita sudah memilih bangsa sebuah pemimpin negara yang namanya presiden. Seharusnya kan hormati, hargai. Ini pimpinan bangsa. Seharusnya kayak gitu, ya kan? Ditambah memang hari ini kan sedang memanas juga polemik antara Jokowi dan Mega, Bang. Perseteruan yang sifatnya menurut saya apa ya? Kalau memang pada akhirnya dulu kalian satu dalam gerbong, kenapa tidak bahasanya mengkritik satu sama lain dari dalam? Ketika hari ini kepentingannya sudah tidak lagi diakomodir dalam satu gerbong, baru pada pengkritik itu. Saya ingat banget, Bang, dahulu itu ketika kita teman-teman mahasiswa itu berdemo di istana dan juga di Senayan waktu zaman Omnibus Law, RUU KPK, RKUHP, mereka bersepakat kok. Kita ini bahasanya berjuang dalam artian untuk mengkritisi kebijakan yang sifatnya itu tidak pro terhadap rakyat, bahkan menistakan sebuah kemerdekaan yang ya kan kita paham, Bang, bahwasanya kemerdekaan itu kan untuk mensejahterakan bangsa, memberikan kebermanfaatan untuk kita punya rakyat. Saya ingat pada saat itu semua kalangan partai politik itu bersatu bersama dengan pemerintah untuk melenggangkan sebuah aturan yang sifatnya tidak bermanfaat, Bang. Hari ini kenapa lo berkoar-koar? Itu dia. Gitu kan? Tadinya lawan jadi lawan. Lah iya. Tadinya kawan jadi lawan. Kan sekarang ya. Jokowi siapa yang pilih? Kenapa kok gitu? Kenapa sih kejadian seperti itu? Kan seharusnya tidak terjadi gitu. Iya. Inilah ketika egoistisme, kepentingan pribadi dan sebuah golongan tidak, ya namanya, maaf, presiden ini kan milik semua partai. Benar. Presiden ini milik semua golongan, bukan milik satu partai lagi. Kalau ketika dia jadi presiden, dia harus lepas dari salah satu partai, itu seharusnya. Iya. Dia bukan presiden partai, tapi kan partai yang membesarkan dia menuntut. Ini kesalahan pemikiran, kesalahan kepentingan-kepentingan. Seharusnya ketika Anda dilantik jadi presiden, saya bukan milik partai A, saya bukan milik partai B, saya milik semua partai. Seharusnya itu statement yang paling penting. Benar. Ini yang nggak dimiliki. Memang sebenarnya gini, Bang, bicara hari ini ya kepentingan politik, apa sih politik? Bullshit lah, bicara hari ini politik tanpa adanya kepentingan, Bang. Politik itu kan sifatnya tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang sifatnya abadi hanya kepentingan. Wajar hari ini polemik antara Jokowi dan Megawati. Keduanya ini tokoh sebenarnya, Bang, tokoh bangsa. Bagaimana kita rakyat bisa bersatu kalau pada akhirnya tokohnya aja berpecah belah? Itu bagaimana? Itu kita, aduh. Itu dia. Sebenarnya sih buat kalau secara sudut pandang politik boleh aja ya, tapi kan itu bukan sebuah kewajaran dong. Apakah harus terjadi sebuah sikap permusuhan yang ditampil? Enggak gitu loh. Dan harus sadar juga gitu, harus menyadarkan diri juga. Oh iya, oh ini presiden, oh ini gue siapa gitu kan. Ketika dia bicara presiden, dia milik semua bangsa, kata dia milik sebuah golongan, milik semua golongan, milik semua golongan, semua part kan kayak gitu tuh, gitu loh. Ya artinya ginilah, kita menghargai Ibu Megawati dan gimana pun dia adalah tokoh, dia pernah jadi walaupun presiden, walaupun bukan dipilih sama rakyat ya. Ingat, Ibu Megawati jadi presiden bukan dipilih sama rakyat. Warisan Gus Dur. Warisan Gus Dur dijatuhkan. Kan gitu tuh. Tapi tetap dia pernah jadi pemimpin bangsa ini. Kita hargai, kita hormati Ibu Megawati, apalagi bapaknya kan seorang proklamator. Benar. Karena bagaimanapun ya kalau kita bicara Soekarno tuh panjang kali lebar. Bung Karno bikin bukan milik keluarga Soekarno. Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia. Jadi Anda jangan mengklaim Soekarno adalah milik partai A, milik partai B, nggak bisa. Soekarno milik semua partai. Jangan mengecilkan awak dari atau raga Bung Karno hanya segelintir golongan. Bung Karno itu besar bangsa ini yang pada akhirnya harus sama-sama dimiliki oleh semua golongan, semua rakyat.
tidak ada apa istilahnya Bung Karno ini milik si A si B si C keluarga, enggak lah. Bung Karno ini berjuang untuk bangsa dan negara kok, bukan untuk segelintir keluarganya ya. Kalau pada hari itu Bung Karno berjuang untuk segelintir keluarga, selesai bang. Benar. Selesai. Dan lagi juga kan Bung Karno juga berjuang tidak sendiri, di sana ada Sarir, ada Bung Hatta, ada banyak lah. Bahkan juga ketika Presiden Soekarno ditangkap itu kan negara Indonesia hampir tidak ada, tapi ada salah satu orang yang berani, saya adalah gitu kan. Itu sejarah ada dua presiden dan Syarif juga kan menyelamatkan bangsa Indonesia yang pernah ibu kota di Bukit Tinggi. Itu siapa tuh presiden? Ini apa? Itu perlu dibaca lagi sejarah. Saya lupa. Dan itu kan artinya tidak tercatat tuh. Rakyat Indonesia banyak yang nggak tahu bahwa dua presiden ini walaupun cuma sekian bulan tapi tetap loh menyelamat bangsa ini. Kan kayak gitu. Nah, kembali lagi soal nasionalisme yang 79 tahun kita merdeka, ya jelas gini. Ayolah ketika kita bicara kenegaraan, lepas deh lu mau golongan A, B, C, lepaslah gue partai A, B, C. Ini negara. Gitu loh. Ini negara. Kalau di kepentingan bangsa ada kesannya gue dari partai A yang mendukung gue harus minta jadi pejabat ini ya. Gue partai ini juga ada, boleh aja sih kalau secara politik. Tapi kan kepentingan bangsa lebih penting ketimbang kepentingan partai. Itu yang saya lihat tidak seperti itu. Ya bicara hari ini ya kita tidak memunafikan ya bang bahwasannya partai politik ini sebagai kendaraan seorang ini bisa jadi sosok tokoh atau pemimpin di negara kita ya. Cuman kadangkala partai politik ini hanya mementingkan kepentingan partainya bang, dalam artian contoh ada seorang ketua umum salah satu partai lah, Partai Biru, yang mengatakan bahwasannya oke, gue bakal dukung lo asal anak gue jadi wakil lo. Itu kan sudah sifatnya tuh oportunis bang, kepentingan yang sifatnya lo bukan lagi mikirin partai bos, lo sama aja mikirin keluarga lo gitu. Kayak di Jakarta bang, ada kan dia oke, Anies boleh kita usung asal Anies wakilnya dari kita dan anak gue. Itu kadang-kadang gimana ya bang, rakyat lo kesampingin gitu. Itulah dia. Tapi boleh-boleh aja misalnya dia udah menggaranti anaknya, tapi memang anaknya pantas secara ilmu kepemimpinan, secara pengetahuan dan segala muatan-muatan politik, sejarah dan sebagainya lah. Boleh aja kalau memang dia mampu. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk membangun bangsa ini, buat apa dipilihkan kayak gitu? Tapi kadang-kadang gini juga bang, kita melihat bahwasannya memang di zaman sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang sifatnya anak dari pejabat itu karbitan bang. Dalam artian tuh sengaja di endorse untuk memang pada akhirnya lo bisa meneruskan legitimasi yang hari ini gue sebagai bapak lo udah gue bangun nih. Banyak itu bang, contoh kayak ya maaf lah ya kayak Gibran. Bagaimanapun sebenarnya Gibran itu kalau secara kelayakan ya bang, belum layak untuk menjadi seorang wakil presiden, karena di negeri ini banyak tokoh-tokoh senior yang seharusnya layak. Tapi bagaimanapun it's okay lah, kita hargai keputusan rakyat, kita hargai keputusan negara yang sudah menetapkan Gibran. Ditambah ada yang terbaru lagi bang, Mahkamah Konstitusi membolehkan umur di bawah 30 tahun ini untuk menjadi pemimpin daerah. Saya melihatnya bahwasannya apakah ini ada kepentingan Pak Jokowi untuk menjadikan anaknya Kaisang maju di pilkada di Indonesia. Itu kan kadang-kadang pikiran liar kita sebagai rakyat tuh bagaimana? Iya, tadi kan saya bilang gitu, lu boleh aja anak lo mau jadiin apa boleh, asal dia mampu punya pengetahuan tentang hal itu, nggak jadi masalah. Kita sudah tidak melihat lagi, oh lu tua pasti lebih pintar, enggak juga. Kalau memang anak mudanya itu bagus, cemerlang, bisa memimpin bangsa ini, kenapa enggak? Boleh, enggak jadi masalah. Tapi terlepas lah mau anaknya siapa, kayak yang penting dia punya kredibilitas dia dalam bidang itu. Ya gitu, uji cobanya sudah teruji, sudah tercoba, kan gitu. Nah, ini kita ingat kembali 98, Pak Harto
diturunkan katanya korupsi, nepotisme dan sebagainya. Sekarang yang namanya reformasi lebih gila. Lebih parah, Pak. Korupsinya gila, nepotismenya gila. Tokoh reformasi siapa? Amin Rais. Iya kan? Semuanya nggak, ya artinya kok jadi begini ya, kayak gitu loh. Sebenarnya gini Bang, kalau menurut saya dulu Pak Harto tuh dijatuhkan 1998. Sebenarnya ada unsur apa ya, dunia luar Bang yang Iya katanya kan, iyalah kita Amerika tahu kan, internasional. karena memang pada akhirnya Amerika ini yang tadinya senang atau suka dengan pemikiran-pemikiran Soeharto untuk bangsa Indonesia, ketika Soeharto pada akhirnya memberikan kebermanfaatan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, ya pihak luar kan pada prinsipnya tidak mau tempat atau lahan berbisnisnya dia itu diakuisisi oleh bangsa Indonesia Bang. Makanya dibentuklah sebuah agen gerakan di Indonesia yang pada akhirnya tujuannya untuk menjatuhkan Itu dia. Soeharto. Karena jatuhkan Soeharto kan, apakah sekarang lebih bagaimana? Lebih asik atau lebih bagus dari Pak Harto? Enggak, korupsinya juga Lebih parah Bang. nepotisme gila-gila. Coba bayangin ketika Batu itu jadi Menteri Sosial, kata anaknya Pak Harto, itu kan habis tuh. Itu pun Sejarahnya tuh. di masa terakhirnya Terakhir kan, Soeharto, di Bang. masa terakhir kan. Sekarang Pak Jokowi anaknya jadi bupati, mantunya jadi bupati di Medan tuh. Wali Kota Medan. Wali Kota Medan. Di Solo Gibran juga. Mau gimana? Ya udah, nggak apa-apa lah. Megawati, Ibu Megawati anaknya Puan pernah jadi anggota ketua DPRD, pernah jadi menteri, dia kan semua kan hubungan. Iya, artinya nggak bisa disalahkan juga. benar juga Bang. Artinya gini juga, kadang-kadang saya bingung gitu, para tokoh reformasi pada saat itu ya, atau revolusioner ya, pada saat menjatuhkan Soeharto, sebenarnya reformasi yang dibangun di tahun 1998 ini kurang kesiapan Bang. Artinya pemikiran yang gak jelas mau dibawa kemana reformasi ini, maksud dan tujuannya apa, karena memang pada saat itu ada campur tangan Amerika dalam menentukan, udah lu bergerak aja urusan nanti dah. Makanya negara kita hari ini kacau. Korupsi gede-gedean Bang, 349 T ditambah korupsi timah. Ya belum lagi timah, terus apa yang masalah apa? Telekomunikasi itu yang tower. Nah, tower BTS. BTS. Dan berbagai macam lagi lah. Mana tuh salah satu mantunya siapa, isunya kan suaminya si Sandra Dewi. Puan, enggak yang. Oh iya. Terus kemana tuh? Itu loh. Kayak Surya Yassin Limpo kan, Menteri Mana tuh? Pertanian. Iya, dia kan juga kena tuh kan. Kan dia hujan, tapi udahlah, kita biar aja lah, kita nggak perlu. Yang penting kita ngurusin akhirnya gitu. Akhirnya kita Masa bodoh sebagai rakyat. udah penyakit. Diriin partai juga sebenarnya kan bukan untuk sebagai Demokrat, enggak juga. Udah, kalau menurut saya Pak Harto udah bener tuh bikin 3 partai. Iya. Seharusnya dikembalikan lagi tuh. Udah semua ya kayak di Amerika aja cuma 2 partai dan 1 oposisi kan. Iya. Sebenarnya kebanyakan partai juga negara kita belum siap Bang. Makanya sebenarnya kita ini demokrasi ya. Demokrasi itu sebenarnya jebakan Amerika. Kita negara yang belum siap untuk berdemokrasi Bang. Bicara hari ini demokrasi ya. Apa sih makna sebuah demokrasi kalau pada akhirnya kita bersuara dibungkam? Apa makna sebuah demokrasi kalau pada akhirnya kita menentukan sikap pilihan kita tapi di setir atau diarahkan? Demokrasinya di mana? Iya. Kalau semuanya tuh dipenjarakan karena menuntut haknya. Ya gini loh, di Indonesia ini kan berdasarkan Pancasila ya. Ya kan, beda dengan di Eropa, di Amerika. Pandangan liberalisme Eropa dan Amerika aja udah beda. Ya kan gitu. Arti gini, di Indonesia tetap menjunjung tinggi yang namanya etika. Kalau orang beretika pasti latar belakangnya dengan agama kan, kayak gitu. Itu satu kesatuan yang nggak bisa dilepaskan. Yang kembali lagi gitu, kita boleh bicara, kita ngeritik boleh, tapi kalau kritikan kepada pemerintah sudah lepas dari etika, norma-norma yang digariskan dari sudut pandang agama aja, ya nggak jadi masalah. Kritik yang sifatnya membangun boleh,
Iya. Tapi kalau kritik yang sifatnya mencaci maki, Memecah belah. ini nggak boleh gitu. Kayak gitu. Kan nggak fair juga dong. Lu ngeritik apa mau ngatain sih? Lu ngeritik apa mau ngejatuhin sih gitu. Benar. Seharusnya gini loh, agama kan kayak gitu. Itu satu kesatuan yang nggak bisa dilepaskan. Yang kembali lagi gitu. Kita boleh bicara, kita ngeritik boleh. Tapi kalau kritikan-kritikan kepada pemerintah sudah lepas dari etika, norma-norma yang digariskan dari sudut pandang agama aja, ya nggak jadi masalah. Kritik yang sifatnya membangun boleh, tapi kalau kritik yang sifatnya mencaci maki, Memecah belah. ini nggak boleh gitu. Kayak gitu kan nggak fair juga dong. Lu ngeritik apa mau ngatain sih? Lu ngeritik apa mau ngejatuhin sih gitu. Benar. Seharusnya gini dong, misalnya katakanlah presiden melakukan menurut dia nih kurang tepat gitu, ya datangin aja atau ngomong, Pak, saya kasih gagasan kayaknya menurut saya nih Pak kurang tepat. Tapi kadang kita rakyat gitu. biasa susah juga Bang. Iya, artinya kan ada penyaluran. Ini enggak, artinya nih harus terjadi hal-hal seperti ini. Kadang-kadang gini juga, kita sebagai rakyat bingung Bang. Jangan kan ketemu presiden Bang, ketemu camat lurah susah. Ini. Sedangkan kita diharuskan dan diwajibkan untuk percaya terhadap wakil kita. Sedangkan wakil kita aja ketemu kita ketemunya susah Bos. Gimana Bang? Itu dia. Kalau ketemu camat susah, ketemu lurah susah, apalagi wali kota, gubernur, menteri dan presiden kan ini kan sementara dipilih sama rakyat kan. Seharusnya itu persoalan itu tidak mungkin. Tapi juga bukan juga seenak-enak ke rakyat harus gue mau ketemu presiden bisa ketemu, ya nggak kayak gitu juga, ada saluran dong. Iya sebenarnya kan kayak gitu. Kita rindu juga Bang. Iya. Di zaman Gus Dur itu rakyat itu bisa lalu lalang masuk ke dalam istana menyampaikan keluh kesahnya terhadap sebuah pemimpin, terhadap pemimpin tentang keadaan situasi bangsa. Iya. Hari ini Bang kita lihat bahwasannya banyak pemimpin yang pada akhirnya datang menemui rakyat hanya sebatas mau pilkada, mau pemilu, mau pileg, setelah itu menghilang. Banyak hari ini pemimpin yang sedang menjabat di negara kesatuan Republik Indonesia mendatangi rakyat hanya sebatas ada maksud dan tujuan. Setelah itu menghilang. Lantas kemana rakyat ini mengadu? Kemana rakyat ini untuk berkeluh kesah? Kita tidak punya wadah dan tidak punya saluran itu Bang. Selain kita sebenarnya curhat di media sosial seperti ini. Itu ya sepanjang curhat di media sosial tidak digubris, ya kan. Ada tokoh yang sekarang lagi oke, kayak Rocky Gerung itu kan. Bung Rocky Gerung itu dahsyat juga, walaupun kadang-kadang mulutnya kotor juga tuh, ngata-ngatain yang lain sebenarnya, tapi dia coba memberikan contoh keberanian gitu kan. Keberaniannya dia mengkritik pemerintah, walaupun ada satu hal yang saya juga tidak sependapat sama dia gitu kan, dengan bahasa kotor untuk mengatakan dari dimanapun Pak Jokowi adalah presiden dan pemimpin kita yang harus dihargai, dihormati. Dan sekarang kita salut dengan Pak Jokowi, beliau punya keberanian, nggak bisa didikte sama Uni Eropa, ya kan. Kita salut sama dia. Terus Anda jangan menganggap di Indonesia ini jadi pemimpin harus sempurna. Tidak. Pasti ada kekurangan dan kelemahan. Kan kayak gitu tuh. Kelemahan inilah yang harus kita jaga bersama gitu. Itu pun yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin Bang. Beliau sambil meneteskan air mata. Indonesia hari ini dengan adanya kepemimpinan beliau, beliau sebagai pemimpin kadangkala tidak sepenuhnya itu sempurna, tidak sepenuhnya itu mampu memberikan apa yang diminta oleh rakyat. Beliau menangis kemarin Bang, menangis. Cuman yang menjadi pertanyaan saya ini, beliau menangis karena apa yang sudah dia lakukan atau apa yang nantinya bakal dia lakukan? Itu gini, terlepas dari itu, sebagai manusia, ya kan, ya mungkin ketika dia merenung gitu kan, pastilah punya salah, punya kekurangan,
punya dosa, apalagi dia seorang pemimpin. Oh, dosa yang paling besar pemimpin. Iya, jelas. Kalau kita siapa dosa yang paling besar pemimpin? Berapa juta kalau dari rakyat yang agama kan dia kan tanggung jawab di akhirat kan. Apa lu siap nanti dituntut? Benar. Kan kayak gitu kan. Tapi biar bagaimanapun Pak Jokowi sudah membuktikan dia berani loh. Freeport, contoh lah, siapa yang berani lawan Freeport? Presiden mana yang bisa mampu? Sekarang Pak Jokowi merubah prosentasenya lebih tinggi ketimbang yang kemarin. Artinya pasang badan. Terus dia kemarin juga masalah apa, hilirisasi sehingga Uni Eropa kebakaran jenggot itu kan, itu sikap-sikap itu juga bagus yang kita hormati, kita hargai gitu. Sudahlah, kembali lagi, kalau Anda benar-benar nasionalisme, kalau Anda benar-benar nasionalisme, bersatu untuk membangun bangsa ini, lepas kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Iya, artinya kembalikan role daripada nasionalisme ini untuk mencintai bangsa dan negara sepenuh hati, bukan hanya sebatas kata-kata dan juga basa-basi belaka. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita hari ini perbuat selaras dengan apa yang kita cita-citakan sebagai bentuk nasionalisme kita, cinta terhadap negara, sudah sebagaimana mestinya kita cinta terhadap kita punya rakyat, bangsa dan negara. Mungkin itu ya Bang, closing statement Bang. Ya udahlah, ayo kita sama-sama membangun bangsa ini. Kepentingan bangsa lebih utama ketimbang kepentingan partai. Ketika Anda dipilih sebagai presiden, Anda bukan milik satu golongan atau bukan milik partai, tapi milik semua partai, milik rakyat. Itu yang perlu diingat. Iya. Jika dahulu Belanda menguasai Indonesia dengan 3 unsur aspek, kenapa dia mau menjajah, God, Glory, and Gospel, hari ini pemuda Indonesia bila mana mau menguasai dunia dengan membawa nama Indonesia di dunia internasional, kuasai 3 aspek. Dalam sebuah buku ada kutipan kata yang bagus Bang, Yahudi Menggenggam Dunia, itu buku yang menurut saya bagus. Ada kutipan kata, kita bila mana mau menguasai sebuah dunia, menguasai sebuah negara, menguasai sebuah bangsa, kuasai 3 aspek: politik, media, ekonomi. Politik menentukan arah kebijakan ekonomi. Politik harus ditentukan atau diangkat citra nama baiknya dengan media. Media perlu uang dari politik, politik perlu uang dari ekonomi. Nah, artinya ketiga aspek ini sebagai piramida yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus menghormati apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang kita di masa-masa sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat bagi bangsa kita sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.